Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nesrina Alita dengan NIM 24 1051. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek probabilitas mengenai infografis, yaitu analisis probabilitas dan fairness pada permainan congklak. Uh, Proyek ini bertujuan untuk menganalisis peluang menang, menghitung nilai ekspektasi, serta melihat apakah permainan congklak sudah adil atau masih memiliki keuntungan bagi pemain tertentu. Baiklah, yang pertama, apa itu congklak? Congklak sendiri adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh dua orang menggunakan papan yang memiliki beberapa lubang kecil dan dua lubang besar yang disebut dengan lumbung. Setiap lubang kecil diisi sejumlah biji congklak. Tujuan permainan ini adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin ke dalam lumbung milik sendiri sesuai aturan permainan. Permainan ini melatih strategi, ketelitian, dan kemampuan menghitung langkah. Selanjutnya ada aturan permainan. Yang pertama, pemain memilih salah satu lubang di sisi sendiri yang berisi biji. Yang kedua, semua biji diambil dari lubang tersebut lalu dibagikan satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam. Yang ketiga, jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi sendiri, pemain mendapatkan giliran lagi. Yang keempat, jika biji terakhir jatuh di lumbung sendiri, pemain juga mendapat giliran tambahan. Yang kelima, permainan berakhir jika salah satu sisi lubang sudah kosong seluruhnya. Semua sisa biji di sisi lawan dipindahkan ke lumbung permainan. Pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lumbung. Selanjutnya ada metodologi analisis. Yang pertama ada memahami aturan dan mekanisme permainan congklak, mulai dari cara memindahkan biji hingga menentukan pemenangnya. Yang kedua ada menentukan variabel acak dan ruang sampel yang akan digunakan dalam analisis probabilitas. Yang ketiga ada menghitung peluang dari beberapa kejadian penting yang dapat terjadi selama permainan berlangsung. Yang keempat ada menghitung nilai ekspektasi atau harapan matematis untuk mengetahui keuntungan rata-rata yang mungkin diperoleh oleh pemain. Yang kelima, mengevaluasi fairness atau keadilan permainan berdasarkan peluang kemenangan masing-masing pemain. Yang keenam ada merancang dan membandingkan beberapa usulan aturan baru agar permainan menjadi lebih adil dan seimbang. Yang tujuh atau yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada pemetaan ruang sampel atau skenario. Pada analisis ini digunakan kondisi awal permainan standar. Pemain pertama atau P1 memilih salah satu lubang di sisinya yang berisi 7 biji. Selanjutnya variabel acak yang digunakan adalah X, yaitu jumlah biji lawan yang berhasil ditangkap oleh pemain. Nilai X dapat berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 7. Artinya ruang sampel dari percobaan ini adalah seluruh kemungkinan jumlah biji yang dapat ditangkap. Karena posisi awal lubang dianggap acak dan jumlah biji pada setiap lubang sama, maka setiap kemungkinan memiliki peluang yang sama besar. Peluang untuk setiap nilai X adalah 1/8. Artinya setiap kemungkinan hasil memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi. Ah, Jika X sama dengan 0, berarti tidak ada biji lawan yang berhasil ditangkap. Sedangkan jika X sama dengan 7, berarti semua biji lawan pada lintasan berhasil ditangkap pemain. Nilai X ini sangat mempengaruhi keuntungan pemain pertama karena semakin banyak biji yang ditangkap, maka semakin besar peluang pemain untuk menang. Selanjutnya ada perhitungan probabilitas. Pada bagian ini untuk menghitung peluang beberapa kejadian penting dalam permainan congklak, yang pertama ada peluang mendapat giliran tambahan. Giliran tambahan ini terjadi jika biji terakhir jatuh pada lumbung biji sendiri. Dalam kondisi standar, hanya 1/7 lubang awal yang dapat membuat biji terakhir masuk ke lumbung sendiri. Karena itu, peluang mendapat giliran tambahan adalah P giliran tambahan sama dengan 1/7 atau sama dengan 0,1429. Artinya, peluang pemain memperoleh giliran tambahan sekitar 14,29%. Pada ilustrasi papan congklak ini, hanya lubang ketujuh yang menyebabkan biji terakhir jatuh tepat di lubang sendiri. Yang kedua, ada peluang mengambil biji lawa atau kaptur. Kaptur ini terjadi ketika biji terakhir jatuh di lubang kosong milik sendiri dan lubang di seberangnya berisi biji lawan. Peluang lubang terakhir kosong di sisi sendiri adalah 1/7. Sedangkan peluang lubang sebenarnya berisi biji lawan juga 1/7. Sehingga peluang kaptur dapat dihitung menjadi P kaptur sama dengan 1/7 dikali 1/7 sama dengan 1/9 atau sama dengan 0,0204.
Grafik pada infografis ini menunjukkan bahwa setiap nilai X memiliki peluang yang sama, yaitu 1/8. Selanjutnya ada perhitungan nilai ekspektasi atau harapan matematis dari keuntungan pemain pertama. Misalkan X adalah jumlah biji lawan yang ditangkap, sedangkan Y adalah jumlah biji yang diperoleh oleh pemain dalam satu giliran. Nah, karena satu biji dari lubang awal selalu masuk ke lumbung, maka Y sama dengan X tambah 1. Nilai X dapat berupa 0 sampai 7 dengan peluang yang sama, yaitu 1/8. Nilai ekspektasi dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan sigma 7 X sama dengan 0, Y dikali P, X sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 per 8, sama dengan 36 per 8 atau sama dengan 4,5. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pemain pertama memperoleh 4,5 biji dalam satu giliran dari mekanisme catur. Perhitungan ini belum termasuk peluang mendapatkan giliran tambahan yang dapat memberikan kesempatan bermain lagi. Selanjutnya ada evaluasi fairness atau desain awal. Pada bagian ini menguasai apakah permainan congklak itu sudah adil bagi kedua pemain. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, pemain pertama atau P1 memiliki keuntungan rata-rata lebih besar dibandingkan dengan pemain kedua. Keuntungan rata-rata per giliran pertama adalah EY sama dengan 4,5, sedangkan pemain kedua memiliki keuntungan rata-rata sekitar 3,5 biji per giliran jika dihitung secara simetris. Hal ini menunjukkan bahwa pemain pertama memiliki peluang lebih besar untuk unggul dalam permainan. Dari evaluasi, ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, pemain pertama memiliki keuntungan lebih besar pada setiap giliran. Yang kedua, peluang mendapatkan giliran tambahan yang dimiliki oleh pemain pertama dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, aturan kapten lebih sering menguntungkan pemain pertama. Yang keempat, akibatnya desain permainan awal masih kurang fair bagi pemain kedua. Karena itu, diperlukan perubahan aturan agar permainan menjadi lebih seimbang. Selanjutnya selanjutnya ada usulan desain ulang dan perbandingan. Untuk meningkatkan fairness permainan, kami mengusulkan beberapa aturan baru. Pertama tuh giliran tambahan. Giliran tambahan ini hanya diberikan jika biji terakhir jatuh di lumbung sendiri dan tidak melakukan kaptur. Yang kedua, aturan kaptur. Kaptur hanya berlaku jika minimal terdapat 2 biji lawan pada lubang sebenarnya. Selanjutnya ada pembagian biji. Jika salah satu sisi kosong, sisa biji dibagi rata kepada kedua pemain, maka seluruhnya diberikan kepada satu pemain. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengurangi dominasi satu pemain dan meningkatkan keseimbangan peluang pemenang. Untuk perbandingan nilai ekspektasinya, setelah dilakukan simulasi teoretis diperoleh hasil perbandingan berikut. Pada aturan awal ini, nilai ekspektasi kaktus sekitar 3,5 biji, nilai peluang giliran utama 1/7 atau sekitar 0,1429, dan ekspektasi totalnya per giliran E-nya sama dengan 4,5. Indeks fairness sebesar 0,89. Sedangkan pada hasil aturan baru, nilai ekspektasi kartu untuk turun menjadi sekitar 2,6 biji. Peluang giliran tambahan menjadi 2/21 atau 0,0952. Dan ekspektasi per giliran turun menjadi sekitar 3,6 biji. Dan indeks final meningkat menjadi 0,97. Berdasarkan hasil analisis, permainan coklat ini melibatkan kesepakatan pada setiap giliran bermain. Pemain aktif memiliki keuntungan lebih besar akibat aturan permainan standar, terutama karena peluang mendapatkan giliran tambahan dan mekanisme kaptur. Hasil perhitungan aspirasi ini menunjukkan bahwa pemain pertama memiliki rata-rata keuntungan sebesar EY sama dengan 4,5 biji per giliran. Setelah perubahan aturan, ketimpangan peluang antara pemain berhasil dikurangi sehingga fairness permainan meningkat. Dengan aturan yang lebih seimbang ini, permainan menjadi lebih adil, menyenangkan, dan tetap edukatif. Sehingga ada manfaat probabilitas ini. Melalui permainan coklat ini, konsep probabilitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat yang pertama tuh memahami peluang dasar tinggi untuk mengambil keputusan terbaik. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisis data dan evaluasi. Yang keempat, menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata melalui permainan tradisional. Soalnya ada penerimaan dalam kehidupan nyata ini, contohnya tuh membantu pengambilan keputusan sehari-hari, menggunakan dalam analisis peluang dan perencanaan evaluasi hasil, masa ekspektasi digunakan dalam bidang ekonomi olahraga bisnis dan teknologi, dan juga permainan tradisional ini dapat menjadi sarana pembelajaran matematika lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Baiklah, segitu saja penjelasan saya mengenai tugas probabilitas saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.